Selamat malam teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom juga. Hari ini masih dalam tema besar Home Ministry, yaitu tentang pengampunan. Saya akan membawakan satu tema yang dengan judul pengampunan oleh anugerah. Ya, pengampunan oleh karena anugerah. Sebelum mengetahui tentang anugerah Tuhan, saya sempat berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Saya bayangkan dari mulai SMP sampai pada saat kuliah, saya termasuk orang yang sangat takut naik pesawat. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya takut untuk tidur. Kenapa? Karena pada saat dulu saya sudah didoktrin oleh satu pengajaran yang seperti ini. Kamu kalau sebelum mau tidur, berusaha untuk minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai ada dosa yang tidak kamu akui dan tidak kamu minta ampun. Nanti pada saat kamu tidur, takutnya kamu nggak bangun dan kamu akan bangun di neraka. Wah, itu yang tertanam di dalam pikiran saya dari saya kecil. Kemudian saya juga takut naik pesawat. Kenapa? Karena ketika naik pesawat, kita tahu ketika kecelakaan terjadi, kita pasti akan sampai ke tempat yang lain lagi. Itu saya sangat ketakutan. Tapi setelah mengetahui pengampunan oleh anugerah, sekarang saya ketika naik pesawat belum terbang, saya sudah tidur. Bahkan terakhir ketika saya terbang dari Surabaya ke Sampit, itu mengalami turbulensi. Itu setelah kejadian SJ132, turbulensi sangat besar. Saya nggak ngerasa apa-apa. Sampai di darat, sesama penumpang baru cerita, tadi itu anginnya besar sekali loh. Dalam hati saya, saya kok nggak merasa. saya begitu mendarat, saya baru terbangun. Nah, ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Dasar ayat yang saya pakai hari ini adalah di sini, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan bagian kedua kita akan membahas, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya dengan tegas mengatakan pengampunan dan keselamatan itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya, loh kok enak banget, hanya dengan percaya, hanya dengan anugerah bisa diselamatkan. Kok enak banget? Saya tanya balik, kalau memang enak banget, kenapa sedikit yang percaya? Coba kita renungkan, kalau memang keselamatan dan pengampunan karena anugerah itu enak banget, kenapa hanya sedikit yang percaya? Kita bisa lihat jumlah orang percaya di seluruh dunia, di Indonesia sajalah kita lihat hanya berapa persen. Kalau memang pengampunan itu enak, kenapa hanya sedikit yang percaya? Itu pertanyaannya. Kita bisa membayangkan sendiri. Kemudian kita akan membahas bagian pertama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan Yesaya mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami telah menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Paulus mengatakan tidak ada orang benar, semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, semua sudah berdosa. Bahkan Yesaya mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dasarnya sudah berdosa, melakukan perbuatan baik, kesalehan, itu Yesaya mengatakan seperti kain kotor. Lengkap sudah. Kita sebagai manusia, dasarnya sudah berdosa, melakukan perbuatan baik, masih disebut seperti kain kotor. Terus bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita? Bagaimana kita bisa diselamatkan? Apakah dengan perbuatan? Dasarnya saja sudah tidak ada yang benar, perbuatannya bagaikan kain kotor. Nah, kemudian
Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan manusia kita? Kalau kita mengatakan keselamatan karena perbuatan, pertanyaan saya satu, dasarnya apa? Standarnya apa? Ketika kita mengatakan sesuatu perbuatan baik, menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain baik. Saya ambil contoh ekstrim saja kayak gini. Misalnya suatu ketika rumah kita didatangin seorang perampok, kemudian perampok itu hendak membunuh kita. Ini cerita yang sangat ekstrim ya, hendak membunuh kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak melawan, kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita yang mati. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, kita melanggar hukum Tuhan, yaitu jangan membunuh. Atau contoh kedua lagi, ketika di perempatan lampu merah, ada pengemis datang, kita memberi, itu perbuatan baik. Iya, baik. Tapi itu melanggar peraturan negara. Nah, jadi kalau kita berbicara perbuatan baik, standarnya seperti apa? Mau sebaik apa? Apakah berdasarkan kita harus membantu orang? Seperti yang saya katakan tadi, membantu orang pun standarnya seperti apa? Atau sebagai contoh lagi, ketika ada narapidana dieksekusi mati. Pertanyaannya, ketika si pengeksekusinya, eksekutornya, dia harus entah dia lewat eutanasia, lewat injeksi, atau lewat hukum mati lewat tembakan. Itu pertanyaannya bagaimana? Bagaimana dengan orang yang melakukan eksekutornya? Apakah dia tidak diselamatkan? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya kalau kita berbicara tentang perbuatan, kita akan lihat standarnya Yesus. Ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, tetapi Yesus meninggikan standarnya. Ketika kamu marah terhadap saudaramu, kamu harus dihukum. Pertanyaan saya adalah, siapa yang bisa mengontrol emosinya? Siapa yang tidak pernah marah? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab dalam hati, kalau ada orang yang tidak pernah marah, itu orang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini yang saya rasa semua orang gagal. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus yang mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Wow, ini standarnya Yesus, Bapak Ibu. Kita mengatakan jangan berzina, nggak cukup kata Yesus. Yesus mengatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Saya yakin dan percaya semua bapak-bapak di sini fail, gagal. Cuma memandang saja dan menginginkannya itu sudah berzina. Wow, ini standarnya Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang perbuatan, jangan separuh-separuh, kita ikuti standarnya Yesus. Bahkan ada satu lagi saya lupa tulis, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua yang Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita makan nasi Padang, teman kita juga harus makan nasi Padang. Kalau kita mempunyai mobil, mempunyai rumah bagus, saudara kita juga harus punya mobil, harus punya rumah juga. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Nggak ada yang bisa. Semua fail, semua gagal. Jadi kalau ada yang bilang keselamatan itu karena anugerah plus perbuatan, sekarang saya tanya seperti ini tadi. 3 hal yang Yesus katakan, nggak boleh marah, nggak boleh mikir yang aneh-aneh, dan harus mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Apakah ada yang bisa?
Gak ada yang bisa. Terus solusinya apa? Terus bagaimana kita bisa diselamatkan? Itulah kabar baik. Itulah Injil. Itulah Yesus. Karena kita tidak bisa, kita gagal, kita tidak layak, kita tidak mampu. Untuk itulah kita perlu Yesus. Nanti di belakang kita akan bahas bagaimana cara kita hidup. Inilah yang saya bilang di awal tadi. Kita dan oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa yang ditebus Yesus? Jelas Yesus menebus kita dari dosa. Hari ini saya akan mencoba membagikan satu hal. Bedakan antara dosa dan perbuatan dosa. Ketika kita berbicara dosa, kita balik ke Alkitab kita. Ini Yesus yang mengatakan di Yohanes 6 ayat 8 sampai 9, dan kalau Ia datang, ini berbicara tentang Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi di zaman anugerah ini dosa itu cuma satu, karena tidak percaya kepada Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita semua dihapuskan. Saya pribadi berani mengatakan semua dosa, termasuk dosa masa depan. Kenapa? Karena semua dosa itu, semua adalah dosa masa depan. Saya akan coba menggambarkan satu ilustrasi seperti ini. Contoh, misalnya, ini garis hidup saya. Saya lahir tahun 1987. Kemudian di perjalanan hidup saya anggap saya terima Tuhan, benar-benar terima Tuhan 2000, mengerti anugerah. Jangan terima Yesus tahun 97. Ini ketika papa saya bertobat, saya menjadi orang Kristen. Kemudian nanti saya tutup usia di sini misalnya. Di sini RIP. Nah, kalau saya tanya sama Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab dalam hati. Ketika saya percaya Yesus, di sini percaya Yesus, dosa mana yang dihapuskan? Kebanyakan orang Kristen akan berkata hanya dari sini. Ini dihapuskan, ini dihapuskan. Kemudian dari saya 97 sampai saya begini, saya harus mengerjakan keselamatan. Mereka bilang seperti itu. Nanti ya di belakang juga akan saya bahas apa itu mengerjakan keselamatan. Ini kalau kita melihat pakai kacamata kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, dosa kita itu sudah ditanggung Yesus di Kalvari. Di sini Yesus disalib. Jadi kalau kita lihat dari salib Yesus, semua dosa saya adalah dosa masa depan. Kalau kita melihat dari salib Yesus, tidak ada dosa yang tidak diampuni Yesus. Ini gambaran tentang dosa. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini ayat yang sering dipakai. Hai saudara-saudaraku, kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih dahulu sekarang waktu aku tidak hadir. Saya setuju dengan ayat ini. Jadi ketika dosa kita sudah diampuni, ketika dosa kita sudah diampuni, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tapi bukan untuk memperoleh keselamatan.
Jadi pahami ya Bapak Ibu, kita mengerjakan keselamatan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Kebanyakan orang hanya stop di ayat 13, di ayat 12. Mereka lupa ayat 12 ini kan masih koma. Ayat 13-nya adalah karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Bahkan tidak cuma pekerjaan, bahkan ketika kita mau berbuat baik, mau melakukan keselamatan kita, itu Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Wow. Kebanyakan orang hanya stop sampai di ayat 12. Mereka lupa ayat 12 ada komanya. Jadi, kerjakanlah keselamatanmu. Kamu harus melayani Tuhan, kamu harus begini, harus begitu, supaya Tuhan tidak marah. Sama seperti saya ceritakan di awal tadi, kamu harus mengakui semua dosa-dosamu. Kalau kamu tidak akui, nanti kamu tidur gak bangun-bangun lagi katanya. Wah, itu kan serem sekali. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dari saya SMP, SMA, kuliah, saya itu gak bisa tidur. Kalau sekarang susah bangunnya, bukan susah tidur. Ya, ini. Nah, kemudian ini kabar baiknya Bapak Ibu. Ini kabar baiknya. Ini kabar baiknya. Inilah anugerah, inilah Injil kasih karunia. Oh, sebentar. Ini kabar baiknya. Ya, ini kabar baik. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia, bukan menurut perbuatan kita, bukan menurut standar manusia, bukan menurut pemahaman manusia, tetapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita sudah ditebus, kita sudah mendapatkan pengampunan dosa oleh darahnya Yesus. Kemudian yang kedua, karena Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Wow, inilah kekristenan, inilah Tuhan yang kita sembah, inilah Tuhan yang kita percaya. Kita menerima pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemudian kita tidak stop sampai di situ Bapak Ibu. Kemudian kita tidak, kita sudah diselamatkan, kita sudah oleh pengampunan dosa, terus kita berbuat seenaknya. No, enggak, kita tidak stop sampai di situ. Kita melakukan perbuatan baik, kita bisa hidup benar, kita harus hidup benar, kita harus melayani Tuhan, kita harus menyampaikan Injil. Tetapi dasarnya adalah bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita memberitakan kepada orang-orang bahwa ayo, di sini ada jalan keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang menebus dosamu, Tuhan yang sudah mengampuni dosamu. Itu yang harus kita lakukan. Ini yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ini yang luar biasa lagi Bapak Ibu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi mau kita hidup, mau kita mati, itu semua untuk Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Wow, ini luar biasanya anugerah, ini luar biasanya kasih karunia. Mau kita mati, mau kita hidup, itu untuk Tuhan. Seperti yang saya bilang di awal, jadi setelah saya tahu mengenai kebenaran ini, mau naik pesawat, mau tidur, mau apapun, saya udah gak pernah ketakutan lagi Bapak Ibu. Karena saya percaya kabar baik itu melenyapkan ketakutan. Nah, ini kemudian poin terakhir, setelah kita menerima anugerah,
setelah kita tahu kita manusia berdosa, kita nggak layak, kemudian kita sudah ditebus oleh anugerah, oleh karena pengampunan dosa, oleh karena kasih karunia Tuhan, tetap Bapak Ibu ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu ini. Ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, ingatlah dua hal ini. Hal yang pertama adalah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Seperti saya yang bilang di awal tadi, semua dosa sudah diampuni, tetapi tetap ada yang namanya perbuatan dosa. Ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, ingat hal ini. Hal ini berguna atau tidak? Hal ini berguna membangun atau tidak? Itu yang perlu kita tanamkan ke dalam pikiran kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan sama diri kita sendiri, tanyakan sama Tuhan, ini membangun atau tidak? Karena kalau kita melihat standarnya Tuhan, standar kita pakai standar hukum Taurat, Bapak Ibu tahu makan babi itu nggak boleh. Padahal babi enak. Inilah lucunya Kristenan saat ini. Mereka menyampaikan gak cukup hanya anugerah, tapi hanya perbuatan. Tetapi mereka mencoba mengklasifikasikan perbuatan seperti apa. Mereka mencoba mengklasifikasikan perbuatan yang bisa dilakukan sama perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Padahal standarnya Yesus tidak seperti itu. Standarnya Yesus jauh lebih tinggi. Bahkan di dalam tingkat pikiran pun kita sudah gagal. Nah, jadi setelah kita terima anugerah Tuhan, tanyakan satu hal ini. Apapun yang mau kita lakukan. Contoh misalnya ketika kita lagi nyetir, kemudian kita nabrak lampu merah, misalnya kita nerobos lampu merah. Sebelum kita melakukan itu, tanyakan sama diri kita, ini berguna atau tidak? Jadi ketika kita di dalam anugerah Tuhan, dalam keselamatan Tuhan, pertanyaan kita bukan dosa atau tidak dosa, tapi adalah berguna atau tidak berguna. Itu yang perlu kita tanyakan. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir, Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita serupa dan segambar dengan Tuhan, dan segala perbuatan kita, karena di situ jelas dikatakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, bukan berarti dengan anugerah kita bisa hidup serampangan, hidup sesukanya, hidup sebebasnya. Enggak. Tetap ada aturan-aturan yang harus kita taati. Dan yang terpenting adalah segala perbuatan kita, apakah itu untuk Tuhan. Jadi dengan kita menyadari dua hal tadi, perbuatan kita berguna atau tidak, kemudian perbuatan kita ini untuk Tuhan atau tidak, maka saya yakin dan percaya kita akan bisa hidup benar, kita akan bisa hidup kudus di dalam anugerah Tuhan. Ketika kita bisa hidup benar pun, jangan menyombongkan diri. Jangan berkata, oh karena aku melakukan ini, maka hidupku seperti ini. Enggak. Karena tadi di Kolose jelas dikatakan, karena Tuhanlah yang mengerjakan segala kemauan maupun kemampuan untuk berbuat baik. Jadi terakhir dari saya, apapun yang kita lakukan, ingat, kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, percaya kalau keselamatan itu sudah di tangan kita dan lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena begitu kita melakukan yang terbaik, kita sedang memuliakan nama Tuhan kita. Amin.